Halo, selamat datang di podcast PGSD, ruang bicara setiap minggunya. Untuk membahas isu-isu seputar dunia pendidikan, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. PGSD lebih baik, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PGSD, tempat kita berdiskusi tentang pendidikan, literasi, dan berbagai isu penting di sekitar kita. Saya Nabila Azura. Pada episode kali ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu kisah di balik setiap langkah perjalanan anak-anak dan tantangan kesehatan pada pendidikan. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bu, Ibu dengan siapa? Perkenalkan, saya Fitria Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ramadhani Estane, biasa dipanggil dengan Fitria. Saya adalah supervisor dari komunitas Siar Nabawiyah dan kebetulan juga adalah seorang dokter ya di sebuah klinik swasta di Pekanbaru. Nah, sebagai supervisor komunitas Siar Nabawiyah, saya menggerakkan program literasi dan pendidikan anak lewat rumah kisah. Nah, di sini ada saya bawa teman saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurlianingsi, biasa dipanggil Bunda Lia. Alhamdulillah background saya sekarang pengelola rumah Quran sekaligus PJ rumah kisah yang sedang kami kelola bersama Bu Dokter, komunitas Siar Nabawiyah juga. Sekian perkenalannya. Terima kasih Bu. Seperti yang sudah kita lihat, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Seperti yang sudah kita lihat, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Mari kita sambut Ibu Fitria dengan Ibu Lia. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sekali untuk Ibu sudah memulangkan waktu untuk bergabung di podcast hari ini. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Q&A pada hari ini. Saya mau bertanya sedikit nih Bu, untuk Ibu Dokter. Oke, siap. Boleh dipegang mic-nya Bu? Ibu, apakah Anda pernah bertemu dengan anak yang terpaksa berhenti sekolah karena kondisi medisnya yang parah? Bagaimana perasaan mereka dan bagaimana Anda membantu mereka melewati masa-masa sulit itu? Jadi kalau sekarang yang kita jalani ya, saya sudah berkeliling ke beberapa daerah. Kalau bersama dengan komunitas Siar Nabawiyah, ini masih di Riau, kemudian di Sumut juga Aceh, nah, seperti itu. Belum ada sih saya menemukan anak-anak yang putus sekolah ya, saya secara pribadi ya. Nah tapi memang ketika berkegiatan, kebetulan bukan hanya berkecimpung di komunitas Siar Nabawiyah, juga beberapa kegiatan kerelawanan yang lain, juga dulu pernah. Ya waktu itu ada bencana ya di tahun 2010 kalau nggak salah di Kepulauan Mentawai. Nah di situ kita juga terlibat dalam kegiatan trauma healing anak-anak yang mengalami bencana, bencana tsunami pada waktu itu. Nah, jadi pada saat itu memori itu kemudian yang membuat saya memang tergerak untuk kemudian bergerak kembali di kegiatan literasi komunitas Siar Nabawiyah. Nah, seperti itu. Jadi itu kayak recall suatu kenangan yang melihat perjuangan mereka gitu. Jadi ketika kita tuh harus melakukan ekspedisi bantuan, kita tuh harus melewati menaik perahu dan itu melintasi samudra. Ya, jadi dari antar pulau gitu ya kan, antar pulau itu harus melintasi samudra. Nah, jadi memori itu yang kemudian kita recallkan ketika kita ingin melakukan kegiatan pengumpulan sedekah buku ataupun wakaf buku gitu kan, mengantarkan bantuan pendidikan kepada anak-anak gitu, bahwa sebenarnya banyak sekali anak-anak yang kemudian berjuang untuk pendidikannya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillah ya, Ibu belum pernah
merasakan menemukan yang di sini belum. anak-anak yang seperti itu. Nah, di Rumah Kisah banyak anak yang datang dengan luka fisik, dengan emosional. Apakah kisah paling mengharukan yang Ibu alami di sana dan bagaimana pendidikan dapat membantu mereka sembuh dari luka-luka tersebut? Nah, kalau soal Rumah Kisah nih ya, itu nggak luka fisik, tapi lukanya lebih ke luka batin, luka psikologis. Nah, ini Bunda Lia nih nanti yang Iya. lebih banyak cerita nih soal ini ya. Saya persilahkan langsung. Silakan Bu. Masya Allah. Alhamdulillah, rumah Quran kami ini udah sekarang ini berjalan mau 4 tahun. Jadi konsep awal dari rumah Quran kami ini bukan hanya untuk belajar mengaji saja, karena memang kebutuhan awalnya adalah lingkungan buat anak saya gitu kan. Jadi kebetulan juga rumah orang tua itu ada ready. Nah, jadi kami dari situlah apa sih yang mau diperbuat anak. Setelah membuka rumah Quran itu, seiring berjalannya waktu kami melihat bahwasannya mereka bukan hanya butuh belajar Al-Quran saja, tapi memang perbaikan akhlak, adab gitu kan. Ya itu seperti apalagi sekarang kita lawannya nih gadget. Nah, jadi mereka tuh ya memang kita butuh juga peduli, karena mereka pertama kali awal dulu buka itu bahkan ada yang tanpa musik saja mereka bisa bergoyang-goyang gitu. Seperti joget TikTok gitu. Iya. Nah, dari situ ya sindrom TikTok ya benar. Sindrom TikTok. Ya benar. Kalau juga masalah itulah anak-anak yang butuh itu emang iya benar. Emosi nggak stabil itu emang iya ada. Kalau yang anak di bawah 5 tahun kami ada tiba-tiba bisa mungkin tantrum gitu kan. Kalau yang untuk yang lebih besarnya sering ini berselisih dengan temannya. Emosinya ya bukan hanya cuman yang biasa saja mas sampai membuat temannya terluka lah gitu kan, sampai ada gitu. Jadi kan emosi itu terbawa berarti dari rumah, yang mereka tidak bisa lampiaskan di rumah ke orang tua atau saudara, mereka lampiaskan di luar, yaitu bersama teman-temannya. Nah gitu. Sepanjang seperjalanan itu ada beberapa, dan insya Allah selama udah 4 tahun ini banyak perubahan yang kami buat ke anak-anaknya itu gitu. Mungkin jadi lebih tenang, dan kami juga mengajarkan kan lewat sirah Rumah Kisah. Jadi kami ceritakan bahwasannya kisah-kisah Nabi itu seperti ini gitu. Mereka ya jadi gitu. Jadi maksudnya emosi mereka itu pun jadi mulailah membaik gitu. Dari kisah-kisah itu, dari cara kita pendekatan emosional secara pribadi ya. Oke, baik, terima kasih. Ini ada lagi nih Bu, bagi anak-anak yang sakit keras atau menderita trauma berat, sekarang sering menjadi tempat yang menakutkan. Apa yang dapat dilakukan pendidik untuk mengurangi rasa takut dan kesepian yang mereka rasakan di kelas? Iya. Jadi terkait trauma ya pada anak-anak ya. Jadi sebenarnya begini, yang kita lakukan di Rumah Kisah kemudian di komunitas Syiar Nabawiyah itu adalah menjadikan sirah nabawiyah kemudian juga sains itu adalah satu hal yang menyenangkan ya. Kemudian menjadi satu terapi buat anak-anak. Jadi memang ada konsepnya di salah satu rumah baca, ini di Jawa ya. Dia untuk Rumah Kisah, rumah baca menjadi sentra terapi untuk ABK, anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi kita mengajak anak-anak melihat gambar, berkisah tentang gambarnya. Nah, dari situ perlahan-lahan melakukan pendekatan kontak emosional tadi yang seperti disebutkan oleh Bunda Lia gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita dapati itu adalah anak-anak bukan pada trauma fisiknya enggak gitu, tapi lebih ke trauma psikologis gitu ya. Psikologisnya gitu. Jadi mungkin yang sudah kecanduan gadget gitu ya, yang kemudian kurang perhatian dari orang tua, kemudian juga dari keluarganya gitu ya, karena memang eranya sekarang itu anak-anak ini kan sudah native digital ya, artinya lahir itu sudah dengan teknologi yang tinggi gitu ya kan. Kemudian orang tua juga adalah orang tua mungkin yang satu, dia punya prinsip saya harus memberikan ekonomi yang layak, yang mapan untuk anak, sehingga dia fokus pada bekerja misalnya seperti itu. Jadi anak-anak ini tidak diberikan waktu untuk kemudian berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, orang tuanya itu lebih penting untuk mencari duit. Nah, kemudian apalagi orang tua itu lebih mementingkan untuk berinteraksi dengan gadget juga gitu. Nah, akhirnya apa? Anak-anak ini diberikan gadget,
yang kasus kita temukan itu adalah anak-anak yang dia mau makan saja itu diberikan gadget gitu. Yuk makan yuk, dikasih gadget gitu kan. Seperti itu tuh WHO sampai memberikan rekomendasi ya bahwa anak-anak itu tidak boleh gitu ya ketika dia makan diberikan gadget. Itu memperlama durasi dia makan satu gitu ya kan. Kemudian kedua juga mengganggu fungsi fisiologis pencernaannya. Jadi anak itu tidak mengunyah makanan tapi mengemut. Semakin lama dia emut, semakin lama lah dia bermain dengan gadgetnya itu kan. Kemudian apalagi gangguan seperti speech delay, gangguan berbicara. Memang tidak langsung kalau dokter atau psikolog gitu ya mendiagnosa speech delay itu kan dalam beberapa pertemuan gitu ya, dan dia juga tidak langsung dalam tahap yang ekstrim gitu ya seperti itu. Tapi memang ada keterlambatan gitu tadi ya, delay gitu ya, keterlambatan dalam berbicara. Kenapa? Karena anak tidak berinteraksi dengan orang tuanya atau dengan orang sekitar, tapi dia berinteraksi dengan gadget. Gadget itu adalah stimulus paling kuat gitu ya, yang paling berpengaruh. Kita saja kalau sedang memegang gadget dipanggil orang kita tuh kan nggak dengar gitu, nah, seperti itu. Apalagi nih anak. Nah oleh karena itu ketika anak diberikan itu gitu ya, fungsi otak-otaknya ini gitu ya kan, itu akan memberikan satu respon bahwa ini hal yang menyenangkan, sedangkan yang lain tidak, sehingga ya anak malas berbicara jadinya. Nah sementara yang kita lakukan di rumah kisah, rumah Quran gitu ya kan, kita mengajak anak-anak ini diceritakan buku, karena kan dari balita dulu ya, dibacakan buku. Itu melatih juga kosakatanya anak-anak gitu ya kan. Jadi sering kita menemukan gitu ya, apalagi anak saya lah misalnya gitu ya kan, dia tiba-tiba menyatakan bahwa ini anak umur 5 tahun gitu ya kan, dia bilang proses memasak kue ini sangat cepat ya Mi. Proses, dari mana dia dengar kata proses, saya pikir begitu kan. Nah jadi memang dari apa yang sering kita bacakan, kita ceritakan gitu ya kan. Nah kemudian memang gadget ini bukan serta-merta nggak bagus ya, jadi ada juga kok bagusnya gitu ya. Kalau kita memang mengarahkannya dengan baik, memberikan batasan dan meminjamkannya, insya Allah sih anak-anak juga akan lebih cepat perkembangannya. Jadi kita juga menemukan anak-anak yang dia bagus didampingi dengan gadget, interaksinya itu dalam hal apa ya, pengetahuan ya, intelektualnya itu juga cukup baik gitu ya. Bahkan dia bisa membaca karena dia sering menonton game di gadget. Bisa berbahasa Inggris, karena itu juga gitu ya. Nah asalkan memang didampingi dengan baik gitu, nah seperti itu. Berarti anak-anak ini sebenarnya tuh bisa aja ya positif untuk sama gadgetnya, tapi harus didampingi sama orang tua, orang yang lebih tua daripada dia gitu. Iya, dan benar didampingi ya. Iya, nah seringnya kan kita lepas kontrol gitu ya kan. Nah seperti itu. Main HP juga. Nah Bu, sebagai dokter anak, dokter umum ya, sebagai dokter umum, mungkin sering melihat bagaimana kondisi medis mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Pernahkah Ibu melihat anak yang merasa tidak berharga atau merasa dunia telah meninggalkannya? Apa yang Ibu lakukan untuk membangun mereka merasa dihargai? Jadi kalau pertanyaannya secara medis gitu ya, nah kebetulan nih kita sama Kalia juga nih ya, jadi saya sering ngajakin Bunda Nurlia ini untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu ya kan, karena kita menemukan ternyata setelah kita ceritanya ketika kita berkecimpung di dunia literasi ini, kemudian kan sisi lainnya kita akhirnya juga ngobrol dengan orang tua. Nah orang tua juga punya masalah gitu ya kan, kalau ternyata perekonomian begini, ternyata anak-anak saya begini, ternyata pasangan saya begini gitu, sampai tentang pengasuhan juga kemudian kita obrolin. Nah jadi di dunia kesehatan sendiri ternyata ya kita juga menemukan anak-anak yang dia terjadi perlambatan pertumbuhan gitu kan, karena diduga stunting misalnya seperti itu. Nah maka kita juga melakukan kegiatan yang beririsan dengan itu gitu ya kan. Kita juga melihat anak-anak, oh ternyata nih secara fisik sepertinya nih ya dia kekurangan intake makanan gitu, seperti itu. Akhirnya kita masuk juga tuh ke program pembelajaran gitu ya kan, untuk anak-anak yang kemudian mengalami kegagalan pertumbuhan. Nah seperti itu. Nah untuk kemudian yang merasa sejauh ini ya, saya nih secara pribadi, mungkin Bunda Nurlia ini ya, saya sejauh ini belum menemukan gitu ya kan bahwa ada anak yang
di Pekanbaru yang mengalami masalah dirinya saya nih nggak berharga gitu, seperti itu. Tapi bisa jadi mungkin nanti ketika kita sudah bergerak ke remaja kali gitu ya kan Kak ya, kita sudah mulai menemukan itu gitu ya. Walaupun memang selentingan-selintingan kita udah dengar nih. Jadi mungkin di sekolah ini ada anak yang begini, di sekolah ini ada juga yang begitu gitu ya kan. Tapi kita belum menemukannya gitu. Saya secara pribadi ya. Mungkin Bunda Nurlia sudah menemukan. Kalau menemukan sebenarnya ada, maksudnya anak yang merasa yaitu kita bisa lihat dari seperti kita suruh hafal dia malas gitu kan, malas menghafal gitu. Kenapa nggak ada untuk memacu dirinya itu gitu. Kami juga obrolin itu kenapa secara personal, jadi nggak bisa seperti dalam anak-anak lagi belajar, kenapa sih kamu ini malas sekali gitu kan, kok malas sekali, yang lain udah bisa hafal kamu belum juga gitu. Tapi nggak, kami lihat aja. Lalu pulangnya kami ngobrolin gitu, ternyata yang ada juga problem yang di rumahnya gitu, dari ayah yang kurang perhatian, bekerja siang malam, difasilitasi semuanya, dikasih jajan tapi nggak diperhatikan. Dan dia bilang langsung, adikku aja yang diperhatikan Bun, aku enggak gitu. Dan itu ya benar, dan itu ayah ibunya langsung juga, maksudnya keduanya tidak memperhatikan. Sementara dia belajar ya. Iya, jadi dia malas belajar, terus banyak ngobrol dengan temannya. Iya. Kita kan bisa lihat dari awal dia masuk seperti apa sampai dia terjadi problem itu gitu. Dan dia sampai menangis, pulangnya tuh sampai jam 9 malam. Kami juga WA orang tuanya gitu kan, bahwasannya anaknya di rumah ngobrol sama kami, main gitu. Padahal dia curhat gitu, isi hatinya gitu. Memang itu, tapi kami sebagai maksudnya yang guru Qurannya gitu tidak langsung itulah ibu kamu, enggak. Kami bilang itulah ayah dan ibu capek gitu. Jadi kita harus mengerti semua yang dilakukan ayah ibu itu untuk kamu gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada juga perubahan, dan bahkan melonjak perubahannya sampai ketika kami ada lomba gitu ya. Ini kan pengalaman pribadi, ketika ikut lomba dia nggak pernah ikut lomba. Jadi ketika itu dia langsung bilang, Bunda aku ikut lomba. Oke, ikut lomba, dia ikut lomba. Dan malamnya kan pengumuman, dan ngobrol dia sama mamanya, ayolah ikut gitu. Dan memang Allah takdirkan dia menang. Juara 1. Tidak pernah ikut lomba, sekali ikut lomba juara 1. Dan kan membanggakan ibunya. Beliau langsung WA saya gitu kan, terima kasih gitu-gitu. Sebenarnya anaknya kan gitu, bukan karena saya, mungkin karena Allah juga gitu. Jadi memang ada yang seperti itu, memang harus dekat personal. Memang kita walau sebagai pendidik ini ya memang harus juga, jangan cuman ngajar aja, memang harus memperhatikan. Iya benar. Mental. Iya benar. Iya benar. Nah, anak-anak yang berjuang dengan penyakit berat seringkali merasa terasingkan dari teman-temannya. Apakah ada cara yang efektif bagi guru untuk membantu anak-anak tersebut kembali merasakan kebersamaan meskipun mereka sedang dalam perjuangan besar? Kalau penyakit berat ini ya, jadi sebenarnya kan begini konsepnya ya. Tadi balik ke yang merasa diri tidak berharga, gitu ya kan, mirip nih kan pertanyaan lanjutannya. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya ujiannya masing-masing gitu ya kan. Nah, sebagai pendidik tadi disebutkan oleh Bunda Nurlia gitu ya, gimana kita mengenal anak-anak itu, kemudian juga mengetahui bagaimana orang tuanya. Lalu kita juga memvalidasi perasaan dari si anak tadi gitu ya, bahwa perasaan dia itu benar gitu lah, seperti itu. Tapi kita perlahan-lahan menyampaikan satu kondisinya dari perspektif yang berbeda. Seperti tadilah, bahwa kalau menurut dia oke, benar bahwa dia saat ini tidak diperhatikan orang tuanya kan kayak gitu ya. Tapi kita juga harus menginformasikan bahwa orang tuanya saat ini bekerja gitu, seperti itu ya, bekerja untuknya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi gitu ya kan? Kita berkomunikasi kepada orang tuanya bahwa anak ini membutuhkan perhatian. Nah,
Kemudian dari kitanya itu harus membangun gitu ya kan, membangun kepercayaan diri si anak. Nah begitu juga tadi dengan anak-anak yang mungkin mengalami penyakit berat gitu ya. Jadi saya mengalami sendiri, saya pernah dirawat di ICU gitu ya kan ketika COVID kemarin. Jadi untuk kemudian pulih paripurna gitu ya kan, bisa jalan seperti ini, bisa bersuara seperti ini, itu memang butuh satu effort yang luar biasa gitu ya kan. Artinya kita juga merasa minder, bener nggak ya fungsi paru-paru saya bisa kembali seperti semula, saya tidak lagi sesak nafas, saya bisa berjalan dengan baik, yang sebelumnya memang nggak bisa gitu kan, lemah terasa dan harus pakai kursi roda. Nah jadi bagaimana juga memulihkan kepercayaan bahwa ya orang-orang di sekitar tuh sayang sama kita gitu, nah seperti itu, sehingga kita mau kembali lagi melakukan sesuatu. Nah itu yang kemudian harus kita lakukan gitu. Nah upaya-upaya itu bagaimana caranya nih, saya belajar juga dari ya dokter yang kemudian menterapi saya gitu ya kan. Jadi ya dia memberikan insight-insight positif saja gitu, bahwa ini ada loh teman saya, dia selama pandemi ini bisnis tanaman katanya seperti itu, begini-begini. Nah itu saya cuma melihat bahwa ternyata ya dokter ini peduli kepada saya gitu ya kan. Nah sebenarnya itu udah impian-impian saya gitu ya kan, mau buat begitu gitu kan. Nah, tapi kemudian itu jalannya gitu. Nah makanya kita juga menyampaikan gitu kepada anak-anak mungkin yang kemudian mengalami kondisi sakit berat gitu ya kan, bahwa ya Allah tuh gak akan menguji seseorang itu di luar kemampuan hambanya gitu kan. Dan yakinlah bahwa semua kita ini sebenarnya punya sesuatu hal yang istimewa, hanya mungkin kita nggak menemukannya saja. Satu. Yang kedua, kita tidak berada pada tempat yang tepat gitu, tidak dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Makanya ya jadinya kemampuan kita yang istimewa ini dianggap biasa gitu. Nah, tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya kan, ya, saya tuh ngerasa juga loh bahwa di jalan literasi ini ya, Bunda Nurlia ya gitu ya, karena Bilaya itu adalah jalan sunyi sebenarnya. Kenapa? Karena kita memang harus melawan satu hegemoni besar gitu. Gimana sih di era gadget sekarang ini kita tuh ngajakin anak-anak untuk baca buku gitu loh, berkisah, menceritakan buku, ngajak anak-anak menulis gitu ya kan. Itu yang udah nggak zaman lagi katanya gitu, nah, seperti itu gitu kan. Nah tapi lambat laun ya qadarullah gitu dipertemukan dengan orang-orang yang juga, Bu, kayaknya kita nih harus bergerak, Bu, begini. Nah, dan itu perlahan-lahan gitu ya, membangun itu juga perlahan-lahan. Nah, begitu juga dengan anak-anak ini tadi gitu, perlahan-lahan kita menemukannya, mengantarkannya pada tempat yang tepat gitu ya kan, yang insya Allah ya kalau memang jalannya qadarullah seperti tadi yang diceritakan oleh Bunda Nurlia ya gitu ya kan, itu akan terpancar dengan sendirinya kemampuan si anak tadi gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik Bu. Ini mau nanya nih tentang rumah kisah nih. Rumah kisah kan memberi kesempatan kedua bagi banyak anak yang terluka, tetapi tidak semua anak memiliki kesempatan seperti itu. Apa pesan Ibu untuk anak-anak yang merasa dunia mereka sudah gelap dan tidak ada jalan keluar? Nah, kadang kan anak-anak itu banyak depresi. Gimana tuh Bu caranya? Kami itu rumah Quran kami kolaborasi dengan rumah kisah ini memang betul juga, memang takdir Allah itu baik sama rumah Quran kami. Dan memang betul juga kata Bu dokter, emang kita tuh harus di circle yang baik. Ketika circle baik dan memang dipertemukan juga dengan orang-orang baik gitu kan. Nah kan kalau kami nih di rumah kisah ini gimana caranya gitu kan, supaya anak ini rajin ngaji tapi tidak dipaksa dengan orang tuanya. Kan biasa gitu kan, ngaji atas kemauan sendiri. Jadi ketika kami mengajar ngaji, jadi mereka itu tidak ngaji, udah siap ngaji pulang gitu kan, ngaji pulang. Tapi kami memang ada kayak macam kalau sebelum ini kebagian dia mengaji boleh baca buku gitu kan. Dan juga kami variasi boleh menulis. Diambil buku kisah salah satu dan dia boleh menulis. Jadi udah selesai menulis, dilihatkan, Bu, ini tulisannya, dinilai. Nah, mana yang paling bagus, mana juaranya gitu. Kami kasih reward. Gitu juga dengan hafalan gitu loh, kasih reward. Rewardnya tidak besar, cuman kecil-kecil tapi buat mereka bahagia kan. Itu. Setelah itu kami juga gimana cara biar mereka nih ada gak membosankan. Jadi per 3 bulan nanti kami rihlah ke musola-musola terdekat atau ke masjid-masjid. Per semester di rumah kisah itu kami buat agenda seperti kayak piknik buku. Nah insya Allah kami di Desember ini insya Allah ada mabit bersama rumah kisah.
Nah, jadi yang buat mereka penasaran, per 3 bulan ada apa nih, 6 bulan setelah lagi liburan apa nih. Jadi buat mereka itulah hati mereka tuh jadi pengen ngaji itu karena memang kemauan Atas sendiri, kemauan ya sendiri. karena di dalamnya itulah ada kejutan-kejutan lah, gitu divariasi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah Bu, apa sih pesan Anda untuk anak-anak yang merasa dunia mereka sudah gelap dan tidak ada jalan keluarnya? Iya, jadi apa namanya ya? Kadang-kadang gini, kalau tadi kata-kata pesan untuk anak-anak yang kemudian merasa dunianya Yang udah gelap. gelap gitu ya, nggak ada jalan keluar gitu ya. Nah, jadi memang eranya saat ini ya, kesehatan mental ini memang jadi satu hal perhatian yang penting ya. Karena memang bukan, kalau kita lihat beberapa kasus yang terjadi di dunia pendidikan ini memang luar biasa lah gitu ya kan. Dan itu bukan hanya dari segi anaknya saja gitu, sampai orang tuanya juga kan. Kasus yang terakhir itu ya yang di Sulawesi ya, seorang guru malah dipenjarakan gitu ya kan, karena mendisiplinkan seorang anak. Nah, seperti itu. Jadi dari satu sisi kita melihat di sini bahwa ini mungkin yang bermasalah orang tuanya atau anaknya gitu ya. Nah, tapi yang jelas memang kasus seperti tadi gitu, bahwa anak yang merasa dunianya itu udah kayak berakhir, itu mungkin aja ada gitu ya kan, mungkin aja ada. Nah, walaupun kami secara pribadi gitu ya kali ya, itu belum pernah menemukan ini gitu ya kan. Mudah-mudahan sih kagak gitu ya, jangan menemukan. Jangan Tapi ini sebenarnya bisa jadi ada gitu ya. Kenapa? Karena memang itu tadi gangguan mental kayaknya tuh udah ya generasi yang tidak matang, baik dari segi orang tuanya maupun dari anaknya gitu ya kan. Ini kita udah menemukannya gitu ya, seperti itu. Nah, maka kita konsepnya sebenarnya di rumah kisah ini adalah rumah beraktivitas, bermain, berkisah gitu ya. Jadi kita akan mengajak siapapun anaknya, mau anaknya itu sehat, sakit, atau berkebutuhan khusus misalnya gitu ya kan, yang merasa bahwa gua nggak punya temen gitu, aku nggak punya temen gitu ya, ya boleh aja masuk gitu, terbuka untuk umum gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini sifatnya juga gratis gitu ya kan Kak, gitu ya kan, biaya apapun, tanpa dipungut ya. biaya. Nah, cuma memang keterbatasan kita tuh hanya di beberapa tempat baru kita lakukan gitu ya kan. Nah, jadi gerakan ini gerakan yang kita lakukan dengan mengumpulkan wakaf buku daripada donatur. Kemudian buku ini kita titipkan di rumah kisah. Nah, untuk menjaga kebermanfaatan buku, maka kita meminta ada penanggung jawab rumah kisah. Untuk apa? Melakukan kegiatan. Nah, itu intinya. Jadi bukan hanya sekedar anak membaca, enggak. Tapi yang tadi, bermain, beraktivitas, belajar gitu ya kan, berkisah gitu dengan anak. Sehingga semua anak mau bagaimanapun kondisinya, itu dia merasa nyaman. Dia merasa bahwa ada tempat yang happy gitu ya, bukan hanya di rumah dengan happy dengan gadgetnya Tidak gitu, membosankan. sendiri. Nah, ini mainnya bareng-bareng. Karena memang konsep pendidikan itu kan it needs a village to raise a children. Jadi membutuhkan suatu kampung untuk kemudian mendidik seorang anak. Ini kan anak-anak kita gitu kan semuanya. Jadi karena kita nggak bisa gini konsepnya hanya memikirkan bahwa anak saya aja yang baik, nggak bisa. Tapi harus banyak anak. Anak-anak kita ini kan nanti akan berinteraksi dengan banyak anak lain. Nah, konsepnya seperti itu. Dan ini merupakan konsep pendidikan non formal. Artinya apa? Melengkapi pendidikan yang ada di sekolah. Karena kalau sekolah ini kan kurikulumnya sudah ajek gitu ya kan, sudah baku. Nah, tapi di rumah kisah kita membuat kurikulumnya itu menjadi kurikulum yang menyenangkan gitu ya kan. Kira-kira hari ini kita mau bahas tentang kelahiran Nabi Muhammad misalnya kayak gitu, cerita tentang pasukan bergajah dan seterusnya. Nanti di lain episode gitu ya kan, kita mau belajar tentang kisah Nabi Adam misalnya. Nah, Nabi Adam berkaitan dengan buah. Nah, nanti kita ngobrolin juga tentang keajaiban tumbuhan dan buah-buahan. Nah, seperti itu. Hingga kita juga melakukan percobaan-percobaan sains gitu ya kan, tentang bumi, gunung meletus gitu, nah seperti itu. Itu kita lakukan. Sehingga apa? Anak-anak itu merasa gembira. Dan dia kemudian tidak lagi merasa bahwa aku nggak berharga kali ya di sini ya, mama sama bapak aku tuh nggak perhatian sama aku gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Dia merasa ada di lingkungan yang positif. Iya, dia merasa ada di lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, yang kemudian tidak menerima dia, tidak mengkerdilkannya, tidak menyampingkannya gitu, seperti itu. Walau bagaimanapun kondisinya. Nah, seperti itu Kak Nabila. Nah, terakhir nih Bu.
Dalam pengalaman Ibu, apa yang paling menyedihkan yang bisa terjadi pada seorang anak dalam proses pengobatan atau pemulihan mereka, dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa lebih peka untuk membantu mereka? Dari dulu ya. Ya boleh. Iya. Jadi kalau dari kasus yang kita temukan ini gitu ya kan, anak-anak yang mungkin tadi kan Nurlia ada dicontohin gitu ya kan, anak yang dia tuh merasa kurang diperhatikan gitu ya kan. Nah kalau saya secara pribadi gitu ya kan, kalau untuk kasus yang berat seperti itu gitu ya kan, atau yang lebih berat lagi gitu ya kan, kita tuh belum menemukannya gitu. Tapi yang sering kita temukan itu adalah anak-anak yang terpacu untuk kemudian menjadi lebih baik. Nah, seperti itu gitu. Jadi dia merasa bahwa kayaknya saya punya teman-teman yang yang enak diajak main gitu kan, punya teman-teman yang enak diajak ngobrol gitu ya kan. Nah akhirnya apa yang dia lakukan, dia datang gitu, datang terus-terusan gitu ya kan, seperti itu gitu. Nah malah yang kita inikan lagi adalah anak-anak yang dia udah bukan lagi tahap merasa nyaman gitu, tapi dia tahap ini mau ikut lagi untuk membuat kegiatan yang serupa di tempat lain. Nah seperti itu yang sering kita temukan gitu. Jadi pada dasarnya konsep kegiatan ini akhirnya akan memberikan banyak dampak gitu. Jadi bukan hanya untuk anak-anaknya, juga ke orang tuanya gitu ya, juga ke kami gitu ya kan. Kita kan pada awalnya tadi keinginannya untuk anak-anak kita sendiri sebenarnya kan, anak-anak kita sendiri gitu kan, saya dengan anak-anak saya gitu kan. Jadi sekarang itu posisinya tuh anak-anak sudah pada posisi bahwa ayo Mi, kapan lagi kita mau ke tempat lain ini untuk berkisah. Nah, seperti itu gitu. Jadi mereka sudah mau mensupport, ya, sudah mau menyiapkan. Nah, hari ini kita akan berkisah tentang ikan paus misalnya kayak gitu. Nah, apa yang diperlukan? Nah, mereka menyiapkannya gitu. Seperti itu. Aduh, nggak terasa banget ya Bu, perbincangan kita pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih banyak kepada Bu Fitria sama Ibu Lia sudah memberikan ilmu yang banyak dan strategi dan tips di kisah di balik setiap langkah perjalanan anak-anak dan tantangan kesehatan dan pendidikan. Bisa kita ambil ini inti cerita dari apa yang kita sudah perbincangkan. Untuk kesehatan anak, mental, psikologis anak itu sangat penting diperhatikan untuk orang-orang tua di luar sana. Jangan membiarkan anaknya itu merasa kesepian, merasa gagal kepada dirinya sendiri. Udah berarti kita udah selesai ya? Oke, terima kasih untuk ibu-ibu berdua. Kita pakai slogan PGSD dulu boleh Bu? Boleh. Gimana itu? Gini. PGSD lebih baik PGSD. 1, 2, PGSD lebih baik PGSD. 1, 2, 3. PGSD lebih baik PGSD. Terima kasih ya Bu. PGSD lebih baik. Nah, gimana? Seru bukan? Jangan lupa nantikan episode seru lainnya hanya di podcast PGSD. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. PGSD lebih baik PGSD.